Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Navaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 Denpasar menyambut Hari Anak Nasional. Masa pengenalan lingkungan sekolah, Disdikpora pastikan tidak ada perundungan. Ribuan wisatawan mengunjungi objek wisata Tanah Barak di Badung. Pendidikan adalah hak bagi setiap orang, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri 3 di Jalan Baruti, Denpasar. Hari Rabu lalu, mereka senam ceria di sekolah mereka karena menyambut Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2025. Anak-anak berharap bisa meraih cita-cita mereka dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sekolah Luar Biasa Negeri 3 merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan hak yang setara bagi anak Indonesia. Tentu ini menjadi harapan para orang tua agar anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus bisa meraih mimpi mereka seperti anak-anak lainnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak biar cepat ya nanti ke depannya biar jadi orang lah dia modelnya. Jangan terlalu minder kalau kita punya anak ada kekurangan, kurang mental apa segala macam deh. Ada jalan keluarnya nanti, yang penting kita udah berusaha aja. Seperti saya ini, udah saya sekolahin di autis sudah, di sanglah, terapi segala macam sudah. Ya namanya sebagai orang tua, kepingin anaknya biar jadi orang nanti ke depannya biar bagus. Saya berharap di Hari Anak Nasional ini, semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat terutama melihat bahwa anak-anak disabilitas, anak-anak ini adalah anak-anak istimewa yang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Di balik kekurangan mereka tentunya ada bakat-bakat istimewa yang perlu kita gali, perlu kita tunjukkan, kita tampilkan di masyarakat. Dan mari kita angkat derajat mereka dan setarakan mereka dengan masyarakat umum lainnya, dan mereka punya hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Di Bali ada 15 sekolah luar biasa yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Pola pendidikan di SLB dilakukan secara khusus, yakni 1 guru untuk 5 siswa di tingkat sekolah dasar dan 1 guru untuk 8 siswa tingkat SMP dan SMA. SLB Negeri 3 Denpasar menjadi SLB dengan jumlah siswa terbanyak, yakni 288 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Jumlah peserta didik ini meningkat karena pengaruh kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Sekretaris Daerah Pemkab Gianyar mendatangi sejumlah sekolah di Gianyar. Kegiatan ini sekaligus memantau masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Sekda Idewa Gede Alif Budiarta juga mengunjungi sejumlah lembaga pendidikan usia dini atau PAUD maupun sekolah taman kanak-kanak di Gianyar. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Anak Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas. Tema ini untuk mengingatkan pentingnya pembinaan dan pengawasan anak untuk mewujudkan generasi sehat dan berkualitas. Dalam Hari Anak Nasional ini sangat penting kita berkomitmen dari seluruh elemen, dari masyarakat, orang tua, pemerintah,
kemudian para guru untuk bersama-sama bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk kesenangan anak-anak kita belajar di sekolah ini. Ketua Penggerak PKK Gianyar, Ida Ayu Suryani Mayastra, berpesan kepada seluruh anak di Kabupaten Gianyar untuk mengembangkan potensi masing-masing. Wow, hebat loh. Ini bisa menghafal, padahal nggak disuruh menghafal ya. Dalam rangka Hari Anak Nasional dan sekaligus melakukan monitoring terkait kegiatan MPLS tahun 2025 ini. Dan Ibu ucapkan kepada anak-anak semua selamat karena sudah diterima di SD Negeri 2 Gianyar. Senang nggak? Iya, artinya ini dari berbagai TK atau PAUD ya yang diterima di SD Negeri 2 ini. Artinya anak-anak sekalian sudah tidak sebagai taman kanak-kanak lagi, tapi sudah ke sekolah dasar. Sekretaris Daerah Gianyar bersama Ketua Penggerak PKK yang juga Ibu PAUD Gianyar mengajak para siswa untuk tetap menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga serta lebih giat belajar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Hari kedua pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2025-2026 untuk jenjang sekolah menengah pertama di Kabupaten Bangli berjalan lancar. Disdikpora Bangli menekankan pentingnya kegiatan ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter dan budaya positif sejak hari pertama siswa baru masuk sekolah. Masa pengenalan sekolah harus berjalan ramah, menggembirakan dan tidak ada lagi praktik bullying atau perundungan dan perpeloncoan. Benarkan dari kegiatan-kegiatan lama yang kesannya MPLS itu adalah kesannya dalam bentuk menumbuhkan kekerasan, misalnya contoh kecil dengan mencari ataupun hal-hal yang bersifat aneh-aneh. Jangan berbuat aneh-aneh, pokoknya ramah, menggembirakan, berkesadaran dan bermakna. Kepala Sekolah SMPN 3 Bangli An Agung Ari Kurniawan mengatakan, pihaknya memastikan masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung sesuai aturan dengan menekankan moto beradaptasi untuk berprestasi. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tanpa ada kekerasan, tanpa ada bullying, dan juga memang kemarin kami koordinasi, OSIS ini memang menyiapkan adik-adiknya untuk bisa mengenali lingkungannya dengan cepat. Sekolah berharap kerjasama seluruh pihak agar kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah berjalan lancar dan proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 tahun ini dilaksanakan di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kegiatan tersebut diresmikan Bupati Gianyar, Made Mayastra, beserta Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ida Dewa Agung Hadi Saputra, dan Ketua DPRD Gianyar Ketut Sudarsada, serta perbekal Batuan Ari Hanggara pada hari Selasa 29 Juli lalu. Dalam kegiatan ini TNI melaksanakan program pembangunan fisik dan non-fisik, seperti membangun jalan baru, membuat jaringan air bersih, serta merenovasi rumah warga. Sedangkan non-fisik, yakni kegiatan pembinaan dan penyuluhan untuk membangun wawasan kebangsaan serta mentalitas warga, termasuk penanganan sampah dari sumbernya. Dalam program ini, TNI juga akan membuka lahan produktif, serta mengembangkan pelaku UMKM ataupun industri pariwisatanya. Tentu kita rancang program. Kedua, dukungan anggaran. Dan saya sampaikan, seberapapun anggaran kita tidak akan pernah menegosiasi masalah anggaran. Silahkan cek laporannya, butuh anggaran berapa, sebagai bupati saya akan assessing. Nah, jadi seperti itu kita beri kerja, karena ini jauh lebih efisien. Kalau yang lain, kan kita kena fee, kena keuntungan lagi. Kalau TMMD, operasionalnya didukung APBN, 484 juta. Fisik total akan dinikmati oleh rakyat. TNI Manunggal Membangun Desa
fokus untuk sasaran di tahun ini adalah utama jalan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua RTLH, rumah tidak layak huni. Korem 163 Wirasatya, peduli rakyat, artinya peduli dengan kondisi perumahan rakyat yang memang dibantu segala waktu, bahkan disambut oleh Pak Bupati dengan memberikan menggelontorkan anggaran ini. Saya sangat berterima kasih. Usai meninjau kegiatan ini, Bupati Gianyar dan seluruh pejabat tinggi menyerahkan bantuan puluhan paket sembako kepada warga, serta meninjau pameran UMKM. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.